A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, kalian udah ada yang tahu belum? Kalian dikumpulkan di sini itu untuk melakukan kegiatan apa sih? Belum. Nah, jadi kalian dikumpulkan di sini itu untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar kegiatan yang kita sedang laksanakan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Mungkin dari teman-teman ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Kak. Boleh perkenalkan namanya siapa Kak? Nama saya Askia Tusolihah. Baik Kak Askia, boleh pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Askia sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya teman-teman ini udah saling kenal atau ada yang belum kenal? Karena ada yang belum kenal, kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar yang belum kenal bisa saling mengenal, yang sudah mengenal bisa saling tambah mengenal. Nah, metode perkenalannya kalian menyebutkan nama panjang dan nama pendek. Nah, ketika teman kalian sudah selesai menyebutkan namanya, kalian cukup bilang hai. Dapat dimengerti? Nah, saya beri contoh dulu ya. Hai, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Zahra. Kalian bisa manggil Dilan. Nah, seperti itu. Kira-kira dapat dimengerti? Bisa. Kira-kira ini mau dimulai dari mana dulu nih perkenalannya? Dari kanan atau kiri? Kanan, kiri. Nah, dari kanan dulu ya. Boleh perkenalkan namanya. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Diara Samara, bisa dipanggil Amel. Hai. Selanjutnya, Halo semua, saya Anissa Azahra. Kalian semua bisa memanggil saya Nisa. hai. Kami Kanisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Azahra, bisa dipanggil Maulida. Hai. Depannya kan Maulida. Halo, nama saya Nara Sabina Putri. Kalian bisa panggil saya Naya. Hai. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Marzia, bisa dipanggil Faiza. hai Kak Ija. Sampai ke Pak Ija. Halo semuanya, nama saya Askia Tusolihah, biasanya dipanggil Askia. Hai. Sampai ke Askia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anisha Rasmalina, biasa dipanggil Nisha. Hai Aisyah. Nah, baik karena kita sudah kenalan, saya ingin bertanya nih terlebih dahulu, apakah kalian sudah benar-benar kenal sama teman kalian atau belum? Coba Kak Askia, yang pakai kerudung coksu itu namanya siapa? Maulida. Nah, terus Kak Maul, depannya siapa namanya? Yang mana? Ini nih. Yang pinggir. Iya. Naya. Nah, karena kayaknya kalian sudah saling mengenal semua nih ya, benar-benar kenal. Kita akan langsung ke tahap inti, atau bukan tahap inti sih ya, kayak penstrukturan. Sebelumnya dari kalian sudah ada yang pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Belum. Konseling individual? Belum. Bimbingan kelompok? Belum. Ada yang tahu konseling kelompok itu apa sebelumnya? Tidak. Ada. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu terdapat 10 layanan. Di antaranya ada konseling kelompok, konseling individual, bimbingan kelompok, dan lain-lainnya. Nah, yang akan kita lakukan pada sore hari ini adalah kegiatan konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok adalah salah satu upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau profesional, yaitu konselor, kepada orang-orang yang membutuhkan untuk
untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada individu. Jadi apabila dari teman-teman nih ada yang memiliki masalah dan masalahnya ingin diselesaikan secara bersama-sama, itu bisa diceritakan dalam forum kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi saya harap teman-teman secara sukarela melakukan kegiatan konseling kelompok, secara sukarela bercerita apa sih masalah yang teman-teman sedang alami. Sampai sini kalian ada keterpaksaan nggak melakukan konseling kelompok? Tidak ada. Jadi secara sukarela ya. Ya. Nah, saya harap juga karena kan konseling kelompok ini bersifat sensitif ya. Karena yang diceritakan adalah masalah yang sedang dialami teman kalian. Jadi saya harap kalian semua yang ada di sini bisa menjaga rahasia itu dengan seerat mungkin agar orang-orang di luar sana tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan saat ini. Seperti itu, bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya kan kalian anggota kelompok ya. Nah, saya pimpinan kelompok. Jadi jadi saya harap kalian sebagai anggota kelompok itu bisa berkontribusi, bisa berperan aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini agar konseling kelompok ini berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi apabila ketika ada teman kalian nih yang sedang bercerita, saya harap kalian mendengarkan dengan seksama, dengan baik. Agar apa sih Kak? Agar ketika teman kalian meminta solusi atau meminta motivasi, kalian bisa memberikannya dengan baik, dengan benar, dengan betul-betul sesuai harapan yang diharapkan oleh teman kalian yang sedang memiliki masalah. Sampai sini dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok ini karena kita akan bersifat rahasia ya. Jadi sebelum kita melakukan nanti kita akan mengucapkan ikrar konseling. Yang mana apabila itu sudah diucapkan, jadi kalian itu apabila membeberkan nauzubillah ya, kayak membeberkan masalah ini keluar sana, tanggung jawab kalian bukan hanya kepada saya nanti, tapi kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Iya teman-teman, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ini selama 30 menit ke depan ya. Jadi apabila nanti waktunya sudah lewat, tapi permasalahan yang kita misalnya kita ada permasalahan dua atau tiga. Nah ketika dari tiga itu tapi waktunya sudah habis, maka sisa permasalahan yang lainnya akan dibahas di minggu-minggu selanjutnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa nih membahas secara langsung, secara habis gitu. Ada 3 masalah kita harus selesaikan sekarang, ada 2 masalah harus kita selesaikan sekarang. Itu kalau dalam kegiatan konseling kelompok itu hal yang mungkin tidak efektif karena kalian juga kan pasti sudah lelah selama 30 menit ke depan nanti melakukan kegiatan konseling. Pasti ada yang sudah bosan kan, ada yang sudah lapar, belebek perutnya. Maka dari itu kita di kontrak waktu ini kita hanya selama 30 menit ke depan seperti itu. Apabila kalau misalnya sebelum 30 menit sudah selesai nih satu permasalahan, kayak setengah 15 menit sudah selesai, maka permasalahan selanjutnya kedua akan kita bahas juga. Pokoknya patokannya selama 30 menit. Apabila kayak satu masalah lewat dari 30 menit, maka yang akan kita selesaikan cuma satu masalah. Masalah berikutnya seperti yang saya bilang tadi akan dibahas di minggu-minggu selanjutnya. Dapat dimengerti? Nah, teman-teman di sini sudah siap semua untuk melakukan kegiatan konseling kelompok? Sudah. Nah, apabila sudah, jadi nanti di depannya, di sampingnya itu tidak boleh ada alat tulis, baik itu pulpen, pensil, ataupun alat elektronik ya teman-teman. Tujuannya untuk apa sih? Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, tujuannya agar kalian bisa mendengarkan dan mencermati secara seksama apa sih nih yang teman kita sedang alami, masalahnya
seperti apa sih? Apakah saya sudah pernah mengalami atau belum? Seperti itu ya teman-teman. Nah, karena di depan teman-teman ini udah nggak ada tas atau handphone, jadi kita langsung aja ya ke tahap ikrar ya. Nah, ikrarnya itu jadi nanti saya terlebih dahulu yang mengucapkan, diikuti oleh teman-teman dengan tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Seperti itu. Dapat dimengerti? Masih Bisa langsung kita mengucapkan ikrar? Bisa. Boleh tangannya dikedadain sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fadila Zahra. Saya Aisyah Zahra. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala bentuk data dan keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan lainnya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Alhamdulillah, kita sudah mengucapkan ikrar ya teman-teman. Jadi sekiranya di sini teman-teman ada nggak sih yang memiliki masalah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama? Ada nggak teman-teman? saya Kak. Nah, kamu apa? Boleh diceritakan permasalahan yang sedang dialami? Jadi gini Kak, akhir ini tuh saya stres banget gitu sama ujian pondok, ujian sekolah. Kayak saya merasa tuh ini tuh kayak masa-masa terberat saya. Jadi, terus saya juga kayak pernah berpikir kayak saya tuh kabur aja gitu. Oh, jadi sepertinya berat sekali ya, karena emang masa-masa ujian akhir itu kita susah banget untuk memanajemen waktunya ya. Nah, selanjutnya apakah dari kakak-kakak semua nih ada yang memiliki masalah lain? Ya Kak. Ya, boleh kan ya, apa permasalahannya? Saya kalau di Jong sering diomelin sama bunda saya, sering disangka minta apa-apa, sering minta mulu deh intinya Kak. Padahal saya itu di Jong sebulan sekali. Kalau semisal bunda saya disangka seperti itu, kalau saya Jong seminggu sekali, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang saya mintanya cuma paling perawatan mandi gitu Kak. Jadi kalau Kanaya merasanya kayak bundanya itu ngomel-ngomel mulu ya. Padahal Kanaya itu sebenarnya nggak sesering itu minta bawaannya. Nah, dari teman-teman mungkin ada lagi yang memiliki masalah? Nggak ada ya? Nah, teman-teman, ini teman kita ada 2 orang yang sedang memiliki masalah. Yang pertama ada Kamaulida itu merasa stres sama ujian akhir pondok. Yang mana kita ketahui emang ujian akhir pondok itu masa-masa mencekam ya, kayak kita gimana ini bisa nggak ya, kayak was-was, masa-masa was-wasnya. Nah, sehingga Kamaulida itu merasa saya kayaknya pengen kabur deh. Ada kadang-kadang rasa ingin kabur. Nah, selanjutnya ada masalah Kanaya. Nah, Kanaya itu ngerasa padahal dia itu kayak nggak minta sering dijenguk. Padahal kayak sebulan sekali dan minta bawaannya nggak banyak. Tapi setiap itu bundanya itu ngerasanya Kanaya itu minta dijenguk mulu. Sekiranya dari teman-teman, masalah mana dulu sih yang harus kita selesaikan nih? Sepertinya sama aku deh. Kamaul. Nah, baik, tadi kan masalah Kamaul merasa stres dengan ujian akhir baik di pondok ataupun di sekolah, sehingga Kamaul itu kadang ada berpikiran ingin kabur. Menurut teman-teman gimana sih cara untuk kita mengatasi masalah tersebut? Atau motivasi boleh, atau masukan lainnya itu boleh. Dari teman-teman ada yang ingin memberi solusi? Saya Kak. Baik Kak Astia, apa itu? Aida, kalau menurut saya solusi untuk permasalahan kamu harus membuat manajemen waktu sih. Mana dulu nih yang harus kamu lakukan,
Misalnya kamu pertama bangun tidur, terus kamu sholat subuh, habis sholat subuh kamu mau mandi dulu atau kamu mau nyuci dulu, nanti habis itu kamu ngaji, habis pulang ngaji kamu bikin jadwal apa kamu mau beresin peralatan sekolah dulu atau kamu mau makan dulu atau kamu mau kerjaan dulu. Jadi penggunaan waktu kamu tuh termanage gitu. Menurut aku sih kayak gitu kamu ya. Dari yang lain ada yang ingin memberi solusi lagi? Saya tak. Apa? Kalau saya sih sebenarnya biasanya kalau emang ada yang saya nggak ngerti, saya bakal tanya ke temen. Udah gitu, Nah, kamu itu tuh juga sudah ada 2 orang kakak yang memberi solusi. Yang pertama, dengan kakak membuat jadwal atau membuat jadwal sehari-hari deh, apa dulu yang harus dilakukan, urutannya apa dulu, seperti itu. Kalau menurut Kak Amel tadi kan ketika kakak tidak tahu, ada yang tidak tahu pelajaran ataupun baik itu pelajaran pondok atau ke sekolah, kamu bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberi solusi? Saya, Kak. Nah, boleh kakak dulu, Kak Panjar. Baik, Kak Maul, jadi menurut saya kamu bisa nih menggunakan manajemen waktu sama seperti Kak Astia. Jadi misal kamu membaca Al-Quran 20 menit dulu, lalu istirahat 5 menit, baru ngerjain tugas lainnya, biar cepat selesai. Dari teman-teman ada yang ingin nambahin lagi? Saya, Kak. Iya, boleh, Kak Naya. Kak Maul, kalau menurut saya kamu juga perlu istirahat yang cukup, karena kalau kamu udah capek tapi tetap maksain untuk ngerjain tugas apapun itu, nanti bakalan percuma, tugasnya bakalan hancur. Nanti kamu merasa nilai-nilai percuma nih gitu, udah capek, udah produk ini udah serius, udah kamu nyukupin waktu untuk meluangin waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Kalau saran saya seperti itu. Nah, bener tuh, saya setuju banget Kak sama yang bilang sama Kak Naya. Karena tidur yang cukup juga mempengaruhi dari semangat, mempengaruhi efektivitas kerja. Jadi kalau semisal tidurnya cukup, maka kegiatan yang kamu kerjakan pun akan menjadi tersusun dengan baik, tidak berantakan. Karena ketika kakak kurang tidur pun bisa mempengaruhi keadaan fisik, kakak bisa menjadi sakit. Nah itu malah bisa membuat meluangkan waktu. Jadinya tugas-tugas kakak, apa yang harus dikejar, jadi tidak terselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu Kak Maul. Tadi kan kata teman-temannya ada yang bilang manage waktu, terus kita apa namanya bertanya kepada orang yang lebih tahu, terus jaga pola tidur, jaga pola makan. Selanjutnya dari kakak-kakak ada lagi nggak nih solusi yang ingin diberikan untuk Kak Maul? Saya, Kak. Apakah share? Menurut saya, kamu harus cari penyemangat di pondok, baik itu kakak-kakaan, teman dekat, adik-adik, ataupun yang lainnya, agar mereka bisa ngasih semangat ke kamu. Atau kalau kamu lagi merasa stres, bingung, harus ngelakuin apa, kamu bisa cerita ke mereka apa yang sedang kamu rasain. Jadi seperti itu Kak Maul. Nah, ditambah lagi tadi mencari teman atau sahabat atau kakak-kakaan. Kalau menurut saya itu sangat penting sih, karena ketika kita sedang stres, pasti kita membutuhkan yang namanya teman untuk cerita. Nah itu menurut saya ya, ini itu paling penting, karena dari setiap orang pasti membutuhkan sandaran. Nah setiap orang pasti membutuhkan sandaran. Karena itu kita semua juga harus memiliki teman yang dekat, agar ketika kita stres, kita sedang berada di fase paling bawah, kita bisa bercerita dan diberi motivasi atau diberi semangat oleh teman kita. Sampai sini apakah sudah bisa membantu permasalahan yang kamu sedang alami? Sudah. Nah, jadi baik teman-teman. Nah, apabila teman-teman nanti memiliki permasalahan yang sama seperti Kak Maul, teman-teman bisa mulai cara-cara yang kalian tadi kemukakan ya, baik itu manajemen waktu, cari teman dekat, makan, pola tidur harus teratur, semuanya pokoknya harus kalian coba agar kalian itu tidak terlalu stres loh sama
atau tugas-tugas yang menurut kalian ih berat banget. Kalian bisa mengecilkan masalah sebesar itu dengan cara tadi, seperti itu teman-teman. Nah, karena permasalahan yang tadi sudah terselesaikan ya Kak Maul ya. Ini benar-benar udah selesai atau masih ada yang ingin ditanyakan Kak Maul? Sudah. Karena waktu juga sudah semakin sore ya teman-teman, karena kan tadi ada dua permasalahan Kak Maul dan Kak Naya. Karena ini sudah semakin sore, jadi kita membahas satu permasalahan terlebih dahulu. Nah, permasalahan Kak Naya kita akan bahas di minggu depan dengan hari, jam, dan tempat yang sama ya. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Karena tadi kita awali dengan membaca doa, maka kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan masing ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam